Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai dan salam sejahtera untuk teman-teman semua. Oke teman-teman, kali ini aku akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Iksan. Film asal Inggris ini akan menceritakan tentang 8 orang kandidat pekerja di sebuah perusahaan yang dimana mereka diberikan ujian yang sangat sulit. Dan dalam waktu 80 menit mereka harus bisa menjawab ujian tersebut. Dan bagaimanakah alur cerita selanjutnya? Dan siapakah di antara 8 kandidat ini yang akan lolos seleksi? Oke, kita langsung saja ke alur ceritanya. Film ini kita awali dengan diperlihatkan 8 orang kandidat yang masuk ke ruangan. Di antara mereka ada 4 laki-laki dan 4 wanita. Di masing-masing meja sudah tersedia selembar kertas yang bertuliskan kandidat dengan sesuai angka yang mereka miliki. Dan setelah masing-masing dari mereka duduk, di sini kita akan melihat seorang petugas yang akan menjaga selama ujian itu berlangsung. Dan masuk pula seorang lelaki yang memperkenalkan dirinya sebagai pengawas ujian. Ia menjelaskan beberapa hal yang tidak boleh dilakukan selama ujian ini berlangsung. Every word I say, this is a key attribute in these dark times to survive in the job. Ia memberitahukan bahwa tidak mudah untuk sampai ke sini dan semua kandidat yang ada di dalam ruangan ini akan didiskualifikasi bila mereka merusak kertas yang sudah tersedia. Para kandidat pun juga dilarang untuk melakukan pembicaraan kepada mereka maupun petugas keamanan. Setelah itu ia bertanya apakah ada pertanyaan. Para kandidat pun diam. Ia pun langsung memulai waktu yang dimulai dari 80 menit. Sembari mengatakan 80 menit akan menentukan 80 tahun ke depan. Ia pun pergi meninggalkan ruangan itu. Dan satu persatu para kandidat bingung ketika melihat kertas yang hanya bertuliskan kandidat tanpa ada teks pertanyaan. Hingga pada akhirnya salah satu kandidat wanita bernomor 2 berinisiatif untuk menuliskan sesuatu di kertas itu. Tapi hasil, ia malah dikeluarkan dari ruangan dan dianggap merusak kertas. Tanpa dari para kandidat lainnya terlihat bingung. Dan salah satu kandidat yang memang terlihat sedikit demi sedikit mengamati apa yang ada di dalam ujian ini, mencoba berkomunikasi dengan kandidat lainnya. Dan ia paham bahwa berkomunikasi dengan sesama mereka itu dibolehkan. Asal tidak dengan CCTV yang memantau mereka dan petugas yang berada di dalam ruangan itu. Dan ia mengajak para kandidat lainnya untuk bekerja sama agar bisa menemukan jawaban dari ujian ini. Tapi dengan syarat mereka harus menggunakan nama samaran agar bisa menutupi identitas diri mereka masing-masing. Entah apa maksudnya, tapi yang pasti hal ini disetujui oleh para kandidat lainnya. Dan nama samaran itu diambil dari identitas tubuh mereka seperti hitam, putih, coklat, rambut pirang, rambut coklat, dan rambut gelap. Dan yang satu lagi diberi nama tidak bisa mendengar karena kandidat itu tidak berbicara sama sekali sejak awal. Dan mereka bertukar pikiran tentang apa yang ada di dalam kertas mereka dengan melakukan beberapa cara yang mungkin bisa mendapatkan jawaban dari apa yang mereka inginkan. Dari mulai menerawang melalui lampu yang awalnya berwarna putih, tapi tampaknya hal ini tidak memberikan jawaban apapun. Lalu si putih yang memang dari awal tampak begitu aktif, ia mengatakan bahwa mereka harus memecahkan lampu di ruangan itu. Dan alhasil mereka menemukan lampu yang kini berubah warna menjadi warna merah. Dan mereka mencoba kembali, tapi mereka belum juga menemukan hasilnya. Dan kandidat yang diberi nama tidak mendengar itu, ia menyusun beberapa pecahan kaca yang memang seperti ada sesuatu hal yang dilihatnya. Namun si putih malah mengira apa yang dilakukan pria itu adalah tindakan yang bodoh dan tidak membantu sama sekali. Dan yang pasti mereka pun masih dalam kebingungan. Dan salah satu dari mereka sudah hampir putus asa. Tapi si wanita yang diberi nama rambut coklat, selagi teman-temannya yang terlihat masih memikirkan apa yang mereka harus lakukan, ia mendekati petugas keamanan ruangan itu. Lalu ia merogoh saku celana petugas dan menemukan sebuah korek api. Dan di sini ia mengira bahwa jawaban yang ada di kertas itu harus menggunakan air untuk melihat jawabannya. Lalu hal itu sedikit masuk akal
Si Black dan si Putih pun menyetujui cara itu dengan memancing air pemadam yang ada di ruangan itu. Lalu ia pun mencoba untuk membakarnya, tapi ia tidak bisa menjangkau tempat air pemadam yang tampaknya begitu terlalu tinggi. Dan si Putih dengan kebaikan hatinya berinisiatif untuk membantu. Ia mengambilkan kertas kandidat yang sudah lebih dahulu didiskualifikasi tadi. Dan ketika ia memberikan kertas itu kepada si rambut coklat, air pun berhasil keluar dan mereka pun mencobanya. Tapi mereka belum juga menemukan jawaban apapun dari eksperimen yang mereka buat. Dan tiba-tiba ketika si rambut coklat ingin mengambil kertasnya, ia malah tidak menemukan kertas itu. Dan kalian tahu siapa tersangkanya? Ya, dia adalah si Putih. Ternyata ia tidak mengambil kertas kandidat yang sudah didiskualifikasi tadi, tapi ia malah mengambil kertas si rambut coklat. Dan kertas yang sengaja dibakar untuk memancing air pemadam itu adalah kertas si rambut coklat itu sendiri. Dan akhirnya si rambut coklat pun didiskualifikasi oleh petugas. Sungguh benar-benar licik, tapi itulah kenyataannya. Sekarang kandidat pun berkurang dan jumlah mereka tinggal 6 orang. Kandidat lainnya tampak mulai tidak menyukai cara si Putih yang memang begitu licik. Si Putih menganggap bahwa permainan ini harus dilakukan dengan cara menyingkirkan satu persatu di antara mereka. Karena ia mengingat bahwa sang pengawas memerintahkan untuk mendapatkan satu jawaban saja. Dan ketika si Black marah kepada si Putih, dengan kemarahannya ia mengatakan, "Aku akan memadamkan cahayamu." Tapi tiba-tiba lampu di ruangan itu berubah. Dan di sini mereka menyadari bahwa lampu di dalam ruangan ini bisa dikendalikan oleh suara. Memang penuh dengan teka-teki, tapi mau tidak mau mereka harus tetap melanjutkan permainan di dalam ujian ini. Karena waktu yang tersisa hanya tinggal setengah jam lagi. Dan kandidat yang diberi nama tidak bisa mendengar ini tiba-tiba ia terlihat seperti orang yang gelisah. Dan si Putih pun mendekatinya. Dengan sifat kekurangan yang dimiliki sebagian manusia lainnya, yaitu sifat licik. Ia menyuruh si tidak mendengar itu untuk memakan kertas agar tidak merasakan kelaparan. Kandidat lainnya mencoba untuk mengingatkan si Putih agar tidak membodoh-bodohi orang lugu tersebut. Tapi hal itu tidak ia pedulikan karena ia mau keinginannya untuk menyingkirkan semua orang yang ada di ruangan itu segera tercapai dengan waktu yang tidak lama lagi. Dan si tidak mendengar pun akhirnya memakan kertasnya sendiri. Ya jelas, ia pun akhirnya didiskualifikasi. Kandidat kini tinggal 5 orang. Jelas, ini adalah sebuah keuntungan. Semakin sedikit kandidat, semakin besar peluang di antara mereka untuk lolos. Tapi hal ini malah membuat si Black marah kepada si Putih dan memukulinya hingga ia pingsan. Beberapa di antara mereka setuju dengan tindakan ini dan mengikatnya di kursi. Dan mereka pun akhirnya berargumen yang tidak sama sekali menemukan hasil jawabannya. Tapi tiba-tiba si Putih terbangun dari pingsannya dan ia ternyata memiliki penyakit yang memang harus meminum obatnya setiap 1 jam sekali. Dan obat itu ia simpan di dalam sakunya. Ketika si Black berusaha untuk membantu, tapi hasil ia tidak bisa menemukan obat tersebut. Dan di antara mereka ternyata ada yang menyembunyikan obat itu. Si Putih pun kembali pingsan dan si Black yang mengetahui ciri-ciri penyakit dari si Putih ini, karena istrinya pun juga mempunyai penyakit yang sama persis seperti penyakit si Putih ini, mencoba memberikan tahu kepada kandidat lainnya bahwa si Putih akan kehilangan nyawa bila tidak diberikan obat. Tapi karena mengingat bahwa si Putih ini begitu licik dan tidak mempunyai rasa empati terhadap sesamanya, mereka membiarkan si Putih pingsan. Dan kandidat yang bernama Coklat, entah kenapa instingnya melihat bahwa si kandidat berambut gelap adalah salah satu dari orang dalam yang mengetahui jawaban dari ujian ini. Dengan pengalamannya di militer, ia menginterogasi si wanita tersebut. Dan setelah beberapa pertanyaan yang dibuat oleh si Coklat, dan wanita ini bersikeras bahwa ia bukan orang dalam yang seperti Coklat sangkakan. Dan akhirnya si Coklat melepaskan wanita ini karena tiba-tiba si Putih terlihat kejang-kejang. Dan apa yang dikatakan oleh si Black itu benar. Si Putih memang sangat membutuhkan obat itu. 2 kandidat wanita yang ada di ruangan itu memohon agar bisa membantu si Putih karena mereka begitu sangat iba kepada si Putih yang memang terlihat tidak baik-baik saja. Dan wanita si rambut gelap
mencoba berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di perusahaan tersebut dengan berbicara melalui CCTV dan berusaha menarik keluar si Putih yang masih terikat di kursi. Tapi hal ini membuat ia didiskualifikasi karena mau bagaimanapun aturan hanya berlaku, hanya aturan dari mereka. Tapi tiba-tiba si Black mengetahui bahwa si Coklat lah yang menyembunyikan obat itu. Dan ketika ia mengambil obat itu, ia malah dihalangi si Coklat dan membuat obat itu terjatuh di selokan yang memang begitu sempit untuk mengambilnya. Si wanita yang tinggal satu-satunya di ujian itu, yaitu si rambut pirang, mencoba untuk mengambilnya. Dan setelah beberapa cara yang ia lakukan, akhirnya ia meraih obat itu dan langsung memberikan obat kepada si Putih. Dan si Putih pun akhirnya pulih. Dan ia pun berterima kasih kepada si wanita dan memperingatkan kepada si Coklat bahwa ia akan menyingkirkan si Coklat dengan cara apapun. Dan ketika ia melihat pistol yang dimiliki petugas keamanan, dia dan Black pun berusaha untuk mengambil pistol itu. Dan si Black akhirnya berhasil mengambilnya dan mengarahkannya kepada si Putih yang memang tidak ada habis-habisnya untuk menghalalkan segala cara agar nafsunya tercapai. Tapi dengan cekatan si Putih mampu merebut pistol itu dari tangan si Black dan menyuruh untuk semua kandidat agar keluar dari ruangan itu, termasuk juga dengan wanita si rambut pirang yang sudah menolongnya. Dan akhirnya satu persatu pun mulai mengikuti arahannya, dari mulai Coklat dan juga si wanita. Tapi si wanita ini memberikan kode kepada si Black agar bersiap. Dan ketika ia menuju pintu keluar, si wanita ini mengatakan, "Padamkan lampunya." Jelas lampu yang ada di ruangan itu pun berubah menjadi gelap. Si Putih yang panik secara asal-asalan menembakkan pistol itu dan mengenai si Black. Dan si wanita ini ternyata lebih pintar daripada si Putih. Wanita ini ternyata masih berada di sisi pintu sehingga ia belum bisa didiskualifikasi. Dan si Putih yang mengetahui hal ini membiarkan hal itu karena ia melihat waktu yang sudah menunjukkan ke angka 0. Ia lalu berbicara kepada si pengawas melalui CCTV karena menurutnya ia sudah berhasil menjalankan ujian ini dengan bertahan dan menyingkirkan semua kandidat lainnya. Tapi hal mengejutkan pun terjadi. Ia malah didiskualifikasi karena waktu yang ada di timer itu sudah diubah oleh si kandidat yang diberi nama tidak bisa mendengar di sewaktu mereka semua berargumen di awal tadi. Dan hal ini berarti si Putih sudah melanggar peraturan yang berlaku dengan berbicara kepada si pengawas. Si wanita ini tiba-tiba melihat kacamata yang ada di meja kandidat yang bernama si tidak mendengar itu. Dan ia mengambil kacamata itu dan juga serpihan kaca. Dan di situ ia melihat ada satu bacaan yang memang tertulis di kertas itu. Dan ia pun teringat dengan pernyataan yang memang ditanyakan oleh si pengawas di awal, yaitu mereka hanya memerlukan satu jawaban. Dan tiba-tiba si tidak mendengar itu pun masuk dengan menggunakan jas. Lalu si wanita ini memberikan jawabannya dengan mengatakan tidak. Karena di sini ia sudah tahu siapa orang yang dibalik perusahaan ini. Ya, dia adalah orang yang dianggap remeh dan lemah di ruangan itu. Lalu si pengawas pun masuk dan mengiyakan apa yang terlintas di pikirannya. Dan ia memberitahukan kepada si wanita bahwa bos mereka bukanlah orang yang suka dengan ketenaran dan juga kemewahan. Karena bos mereka adalah seorang yang sederhana dan penemu obat dari segala penyakit yang memang sangat dibutuhkan oleh manusia. Dan si Black yang terkena peluru kembali terbangun dari pingsannya karena peluru itu mengandung obat yang sudah didesain langsung oleh mereka. Dan akhirnya si wanita ini menjadi pemenang dalam ujian ini dan diterima sebagai pegawai mereka. Memang tampaknya film ini begitu membingungkan ya dengan teka-teki yang ada di film ini. Tapi hal itu membuat kita berpikir bahwa film ini mengajarkan kita untuk lebih teliti dalam memahami semua cara pandang manusia untuk memecahkan sebuah masalah yang dihadapi oleh manusia zaman sekarang. Seperti halnya rasa empati yang dimana ketika si Putih ini sedang membutuhkan bantuan di tengah-tengah kesulitan yang dihadapi oleh para kandidat lainnya.
Dengan rasa kemanusiaan di antara mereka pun akhirnya berusaha untuk membantu dan menyelamatkan nyawa si putih ini. Walaupun kita ketahui bersama bahwa si putih ini memang seorang yang begitu licik dan juga berbahaya, yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Dan seposisi pandang lainnya di mana kita diajarkan untuk tidak boleh memandang remeh siapapun dengan penampilan apapun. Itu ditunjukkan dengan peran yang ada di si tidak mendengar tadi, yang memang awalnya dianggap remeh dan tidak berguna. Tapi ternyata dia adalah seorang pemilik dari perusahaan ini. Oke, terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah mau mendengar ocehan saya di pembahasan alur cerita ini. Kalau teman-teman belum mengerti juga dengan pembahasan alur cerita yang saya bawakan, teman-teman sangat saya sarankan untuk menonton film ini secara full. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kalian semua. Saya Hairul Anwar Sakem, terima kasih dan sampai jumpa di pembahasan alur cerita film berikutnya.